Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mereview materi bab 1, yaitu Aku Mengenal Diriku dan Teman-temanku. Nah, di sini ada lagu yang menceritakan tentang anggota tubuh ya anak-anak. Ibu contohkan, anak-anak ikut ya. Anggota tubuh. Ini kepalaku, ini tanganku, ini perutku, ini kakiku. Kini aku tahu anggota tubuhku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Nah, itu dia ya anak-anak, lagu anggota tubuhku. Nah, sebetulnya anggota tubuh kita itu tidak hanya kepala, tangan, perut, dan kaki saja ya. Ada anggota tubuh yang lain. Nah, anak-anak juga tentu sudah tahu anggota tubuh yang mana saja dan apa saja fungsinya. Nanti anak-anak ingat-ingat kembali ya di rumah. Nah, anak-anak, setiap anggota tubuh yang kita miliki harus kita sayangi dan kita rawat dengan baik. Karena itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita menjaganya dengan baik merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap pemberian dari Tuhan. Nah, anak-anak, selain lagu Anggota Tubuhku, ada juga lagu Dua Mata Saya yang menceritakan tentang anggota tubuh kita. Anak-anak sudah pada hafal ya sama lagu ini? Kita nyanyikan sama-sama ya. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Nah, anak-anak, lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap anggota tubuh yang diberikan kepada kita memiliki fungsinya ya, anak-anak. Dan itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, tadi ya, anggota tubuh kita memiliki fungsinya. Tentu kita harus menjaganya dengan baik. Ya, menjaga kesehatannya. Ini ada 5 gambar mengenai menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari gosok gigi untuk menjaga kebersihan gigi minimal 2 kali sehari. Lalu ada potong kuku supaya kuku-kuku kita tidak panjang-panjang terus menjadi sarang kuman gitu ya. Nah, dipotong minimal 1 minggu sekali ya. Lalu ada mencuci tangan sampai bersih dengan sabun. Ini juga sama untuk menjaga kebersihan tangan kita supaya jauh dari kuman gitu ya. Lalu yang keempat ada tidur yang cukup agar badan kita sehat, bugar, dan siap untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di siang hari ya anak-anak. Lalu yang kelima ada makan makanan yang bergizi. Ini pun sama untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar enggak lemes, enggak loyo ya. Jadi tenaganya cukup gitu ya untuk belajar, untuk main, atau untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, selain menjaga kesehatan diri, menjaga diri kita sendiri gitu ya, kita juga memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita dan juga teman-teman kita anak-anak. Nah, kalau kita sayang sama diri sendiri, kita juga harus sayang kepada orang lain ya, kepada teman-teman kita. Bermain yang rukun,
tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu teman perempuan ataupun teman laki-laki ya anak-anak. Nah, anak-anak di kelas juga kan memiliki banyak teman gitu ya. Apalagi kalau digabung kelas A dan kelas B, teman kalian makin banyak gitu ya. Nah, sesama teman tidak boleh saling mengejek, harus saling menyayangi, tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Semuanya sama gitu. Ada teks ya anak-anak yang akan kita baca sama-sama ya di slide berikutnya. Nah, ini dia teksnya ya. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Bina sedang bermain dengan teman-temannya. Permainannya sangat seru. Mereka bermain dengan gembira. Bina memiliki banyak teman. Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Tuh, anak-anak sama seperti Bina. Anak-anak pun kita semua harus memiliki banyak teman, harus rukun dengan sesama teman dan dengan siapa saja gitu ya. Karena kalau kita senang dengan teman-teman, kita pun akan seru tadi ya, bisa bermain bersama-sama gitu ya. Bisa saling tolong-menolong. Nah, itu dia ya gunanya kalau berteman. Jadi kita tidak kesepian. Nah, kuis yang pertama, ketika keramas, anggota tubuh yang kita bersihkan adalah rambut. Oke, oh iya lupa, Ibu lupa menjelaskan ya caranya. Di sini ada gambar air dan api. Kalau air berarti benar, kalau api berarti salah ya. Coba dari pernyataan di atas, kalau pernyataannya benar, anak-anak memilih air, kalau pernyataannya salah, anak-anak memilih api ya. Oke, ketika keramas, anggota tubuh yang kita bersihkan adalah rambut. Benar atau salah? Air atau api? Silakan dipikirkan jawabannya ya. Dalam 3 detik. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah air ya atau benar. Oke, kuis berikutnya. Oke, yang kedua. Jajan sembarangan merupakan kegiatan yang menjaga kesehatan tubuh. Air atau api? Silakan jawabannya ya. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah api. Gimana anak-anak? Kedua kuis yang tadi, jawabannya pada benar nggak? Semoga pada benar ya. Nah, berikutnya kita akan mengenal permainan-permainan dan aturannya ya. Anak-anak dengan teman-teman tadi ya, kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Kita harus bermain dan dengan teman dengan rukun ya. Nah, di sini ada beberapa macam permainan yang akan Ibu tunjukkan kepada anak-anak. Yang pertama itu ada lompat tali ya. Lompat tali biasanya menggunakan tali ya pasti gitu ya. Yang dari karet biasanya ya anak-anak. Nah, lompat tali dilakukan oleh beberapa orang. Ada 2 orang yang memegang talinya, lalu ada yang melompatnya gitu ya. Nah, ketika melompatnya tidak boleh kena ke karet ya, jadi harus melewati karetnya atau harus melewati talinya. Nah, lalu yang berikutnya ada engklek atau sondah ya, kalau di kita mah ya anak-anak nyebutnya teh ya. Nah, dimainkan dengan cara melompat, tapi tidak boleh menyentuh garis. Kalau nggak salah, dulu kita pernah main ini ya, anak-anak di lapang. Nah, pasti anak-anak udah tahu ya aturannya seperti apa. Nah, yang berikutnya ada main kelereng. Nah, ini kesukaan anak laki-laki ya. Nah, permainan kelereng ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana dimainkan dengan cara menyentil ya, menyentil
kelereng atau nyintruk ya bahasa Sundanya ya anak-anak. Nah, kelereng yang keluar dari area amannya itu bisa menjadi milik yang menyentilnya gitu ya anak-anak. Gitu. Itu nilainya. Jadi semakin banyak kelereng yang keluar berarti semakin menang gitu ya. Lalu yang berikutnya ada petak umpet. Kalau bahasa Sundanya ucing sumput ya anak-anak. Ada yang menjaga, yang berhitung, lalu nanti mencari, dan ada yang bersembunyi. Siapa yang bersembunyi dan ketahuan duluan atau ketangkap duluan, dia yang akan jaga berikutnya gitu. Nah, yang berikutnya ular naga. Ini juga pernah ya dimainkan di sekolah. Ular naga panjangnya yang pakai lagu itu ya. Terus ya cara bermainnya ada yang menjadi kereta dan yang menjadi gerbang. Di mana dua anak yang jadi gerbang ini memilih salah satu mau ular atau naga. Dan nanti siapa yang akan ikut ular dan akan ikut naga gitu ya. Yang paling banyak yang ikutnya berarti yang menang gitu ya. Dan yang berikutnya ada gobak sodor. Kalau gobak sodor ini juga sama bermain di lapangan, dibuat garis-garis atau alurnya ya, jalannya. Nah, akan ada 2 tim yang terdiri dari 4 orang, di mana nanti ada yang menjaga juga. Nah, setiap lawannya itu akan berlari gitu ya, melewati penjaga. Kalau kena anggota tubuhnya kena disentuh, ketangkep nih, hap. Nah, berarti dia kalah. Kalau ini belum kita mainkan ya anak-anak ya di sekolah. Nanti kalau masuk semoga kita bisa memainkan gobak sodor ini ya anak-anak. Nah, selain ke-6 permainan yang tadi, ada juga ya masih banyak lagi permainan yang lain dan anak-anak juga ada yang tahu gitu ya, pasti tahu. Oke, anak-anak, sedikit lagi ya, ada kuis berikutnya. Nah, sekarang kita bermain kuisnya ya anak-anak. Permainan mana yang aturannya tidak boleh menginjak garis pada kotak? Coba, ini kayaknya kurang lengkap ya pertanyaannya ya anak-anak. Permainan mana yang aturannya harus melompat, tidak boleh menginjak garis pada kotak? Coba yang mana? Apakah itu permainan gobak sodor atau permainan engklek? Dan jawabannya adalah engklek ya anak-anak. Oke, satu lagi. Kuis yang kedua. Permainan mana yang aturannya harus melompati tali dan tidak boleh menyentuh tali? Apakah itu lompat tali atau petak umpet? Iya, silakan dipikirkan jawabannya dalam 3 detik. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah lompat tali. Gimana anak-anak? Jawabannya benar tidak yang anak-anak pilih? Semoga pada benar ya. Nah, itu dia anak-anak untuk review materi bab 1 PPKN ya. Semoga anak-anak senang belajarnya ya. Oke, anak-anak, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya ya anak-anak. Semoga videonya bisa bermanfaat, bisa digunakan oleh anak-anak untuk mempelajari bab 1 kembali di rumah ya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sampai jumpa.